Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2020. Pada kesempatan ini sesuai dengan judul Belajar dari Orang-orang Kalah. Sobat muda, para entrepreneur, pengusaha, dan mereka yang terus bekerja untuk kesuksesan. Secara umum, orang belajar dari orang-orang sukses. Tetapi sesungguhnya kalau kita telaah, kita pelajari lagi lebih teliti, dari orang-orang kalah pun kita bisa belajar. Kita bisa ambil sisi-sisi positif dan hal-hal yang kemudian dari kekalahan itu bisa mengantar mereka mencapai kesuksesan. Di dunia, kita bisa melihat seorang pengusaha properti yang mencoba peruntungannya di dunia politik setelah berhasil membangun sebuah bisnis yang besar dan dikdaya di sebuah negara yang juga besar dan luar biasa. Ia bergeser ke dunia politik. Tetapi tidak semudah yang dia bayangkan. Beberapa kali beliau mencalonkan presiden, mencalonkan diri, gagal. Tetapi kegagalan demi kegagalan itu dia lewati dan sampailah pada suatu titik beliau berhasil dan menang sebagai presiden di negara adik kuasa tersebut, Amerika Serikat. Siapakah lelaki itu? Donald Trump. Berikutnya di dunia, di bidang bisnis pun kita bisa melihat dan kita bisa pelajari apa yang dialami atau dilalui seorang pengusaha di saat kecil. Dia sekolah pun tidak naik, kemudian pada saat beranjak remaja melamar pekerjaan di mana-mana, menjadi guru, menjadi karyawan, ditolak. Bayangkan, hanya untuk menjadi karyawan saja dia ditolak beberapa kali, bukan hanya satu kali. Tetapi kemudian dia tidak mengalah, dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah, tapi dia terus bekerja, dia terus membangun optimisme dan tidak berhenti membangun usaha-usahanya. Lalu di kemudian hari dia menjadi seorang pengusaha yang sangat hebat, sangat terkenal, pemilik raksasa bisnis di bidang IT, yaitu Alibaba. Siapa yang nggak mengenal beliau? Jack Ma. Beliau sekarang malah berhasil menjadi orang yang paling kaya di Cina dan masuk dalam jajaran orang-orang terkaya di dunia. Luar biasa. Kemudian kita bisa juga melihat dalam skala negara kita, Indonesia. Seorang wanita maju sebagai calon gubernur di sebuah provinsi besar, provinsi yang memiliki penduduk yang padat, setelah mengalami beberapa kali kekalahan. Kemudian dia tidak menyerah. Aktivis muda yang penuh energik dan karismatik ini baik, lalu menjadi sebuah kekuatan di pemilihan gubernur berikutnya, menjadi pemenang. Siapa dia? Khofifah Indar Parawansa. Kita bisa belajar dan melihat semangat beliau, kesantunan beliau, itu yang kemudian menjelma menjadi kekuatan. Jadi kekalahan-kekalahan yang beliau derita selama mengikuti pemilihan gubernur sebelumnya bisa terlewatkan begitu saja. Sobat muda, entrepreneur, dan para pengusaha, dan terus masyarakat, warga, dan anak-anak muda dan karyawan-karyawan yang terus bekerja keras. Kita juga bisa melihat di bidang bisnis, seorang pengusaha yang membangun usahanya dari kecil, berkembang menjadi besar, lalu tumbuh menjadi sebuah usaha yang sangat hebat di bidang finance,
maupun di bidang-bidang yang lain. Beliau malah sempat maju sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Bahkan di skala lokal, bahkan kita bisa lihat orang yang maju gubernur di Sumatera Selatan kalah, maju bupati 2 kali di daerah Sumatera Selatan juga kalah. Tetapi beliau tidak menyerah, beliau mengefektifkan, membangun kembali usaha di luar politik, beliau kembangkan bisnis beliau. Nah, siapa yang tidak mengenal beliau dengan popularitas yang sangat tinggi dan menjadi idola anak-anak muda sebagai orang yang sangat terkenal, selebriti, artis, raja kuis. Beliau adalah Helmi Yahya. Sobat-sobat muda, calon entrepreneur, kita boleh saja kalah di satu bidang. Kita bisa alihkan di bidang lain, atau kita bisa teruskan di bidang itu sampai betul-betul kemenangan itu menjadi sebuah keberhasilan yang kita dapat. Sobat muda, para entrepreneur, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Artinya kita bisa saja berusaha, berkeinginan dan berkehendak, punya cita-cita, mimpi, tetapi semua kembali kepada realitas. Bahwa kadangkala mimpi itu tidak serta-merta bisa terwujud, dan kadangkala kita harus membangun atau berjuang untuk mewujud mimpi kita di bidang-bidang yang lain. Saya secara pribadi, sobat muda, pernah mencoba peruntungan di bidang politik, menjadi calon legislatif, tapi kemudian memang belum terpilih. Apa yang saya ambil pelajaran dari kegagalan tersebut? Bahwa ada sisi-sisi yang memang kita belum bisa persiapkan secara maksimal. Oleh karena itu, justru dengan kegagalan tersebut, saya alhamdulillah Rabbal Alamin berterima kasih. Kalau seandainya kegagalan itu tidak menerpa saya, kemungkinan bisa saja saya menjadi apa yang saya mimpikan tersebut, tetapi saya tidak bisa berkontribusi dengan maksimal, bahkan waktu bisa terbagi untuk hal-hal yang di luar pekerjaan itu karena memang secara basis ekonomi belum kuat. Dengan kegagalan itu saya membangun usaha. Alhamdulillah hari ini keberhasilan itu saya syukuri, sudah bisa memiliki apa yang hari ini bisa saya rasakan, keluarga rasakan, beberapa hotel, kontrakan ratusan pintu, pemancingan, taman wisata, pasar, dan usaha-usaha di bidang lain. Artinya apa? Artinya memang kadangkala kita tidak berhasil di satu bidang, kita tidak perlu memaksakan diri di bidang tersebut. Kita coba cari di bidang-bidang lain yang memang sesuai dengan diri kita dan memang akan mendatangkan keberhasilan. Karena tidak semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Oleh karena itu sobat muda, tidak perlu kita memaksakan diri untuk satu bidang, kita bisa kompensasi bidang lain, atau kita terus tekun di bidang itu, tetapi sekali lagi dengan kesabaran yang tinggi, dengan ikhtiar yang maksimal dan tidak menyerah. Saya kira itu sobat muda. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.